Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Lisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Peringatan Hari Pers Nasional yang digelar di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Kota Kendari hari ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi perjuangan pers dalam memberikan informasi di tengah pandemi. Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada insan pers yang tetap bekerja meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Presiden juga mengungkapkan bahwa pers harus menyampaikan informasi untuk meningkatkan literasi dan membangun optimisme serta harapan sehingga masyarakat dapat tangguh menghadapi dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media harus secepatnya bertransformasi, semakin inovatif meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat. Selain itu, kepercayaan dan integritas menjadi modal untuk merebut peluang yang ada. Insan pers yang saya banggakan, dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada. Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi, dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan, mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat, dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita. Presiden Joko Widodo juga meminta kepada insan pers untuk terus bekerja dalam mengawal beberapa transformasi besar di Indonesia karena pers memiliki peranan penting sebagai lokomotif bangsa. Pers memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu bangsa. Salah satunya adalah sebagai lokomotif kemajuan bangsa. Hal tersebut tentunya akan menjadikan masyarakat Indonesia percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju. Peranan pers menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan, juga diikuti oleh sikap pemerintah yang terus mengawal transformasi struktural agar Indonesia siap menghadapi era hiperkompetisi. Tahun 2022 ini mata dunia tertuju pada Indonesia, dan disinilah pentingnya peranan pers untuk mengabarkan kebaikan dan juga menunjukkan kekuatan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Tahun 2022, saat mata dunia tertuju pada Indonesia, pers punya tugas besar untuk mensukseskan agenda-agenda penting tersebut, memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga yang kita miliki dengan mengabarkan kabar baik dan kabar kebaikan, menunjukkan ketangguhan dan kekuatan kita, kekompakan, persatuan, gotong royong, solidaritas yang menjadi modal penting kita dalam menghadapi pandemi. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Nasional Muhammad Nuh menyampaikan pentingnya kerjasama antar lembaga dan insan pers dalam menghadapi isu publisher right. Dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional, Muhammad Nuh selaku Ketua Dewan Pers memberikan harapan besar terhadap lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan insan pers untuk saling bekerja sama memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Beliau pun mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan digital yang dipengaruhi oleh digital platform global agar tidak terjadi digital feodalisme. Dengan itu, dunia pers perlu memiliki payung hukum untuk melindungi dirinya lewat publisher right.
salah satu persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia pers adalah gempuran digital. Tadi Pak Atal juga sudah menyambungkan. Siapa yang menggempur ini? Antara lain yaitu digital platform global. Dari situlah kita tidak ingin terjadinya digital feudalism. Untuk supaya tidak terjadi digital feudalism itu, kita membutuhkan yang namanya publisher right tadi itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, draft untuk publisher right ini sudah kami sampaikan, sehingga kami sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate mengajak semua stakeholder yang bergerak di bidang telekomunikasi, informatika, dan komunikasi untuk menjalin kolaborasi demi mewujudkan transformasi digital yang optimal dan berkesinambungan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika di dalam diskusi The Editor Talk secara daring pada Selasa 8 Februari 2022. Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan dalam kegiatan diskusi dengan Forum Pemret untuk menghadapi disrupsi teknologi payung hukum bukanlah satu-satunya cara, melainkan harus didukung dengan peran ekosistem beserta stakeholder di dalamnya untuk saling berkolaborasi termasuk pemerintah. Menkominfo pun berinisiasi untuk melakukan rapat koordinasi bersama dengan sektor menteri lainnya untuk menindaklanjuti persiapan legislasi primer dengan mengupayakan terciptanya konvergensi, sustainability, playing field, dan adil di ruang digital. Terciptanya jurnalisme yang berkualitas harus diiringi dengan regulasi serta kebijakan-kebijakan pemerintah guna menghasilkan iklim pers yang sehat dengan memberikan informasi berbasis data yang aktual, faktual, dan bertanggung jawab. Ya, kita untuk mengejar disrupsi teknologi tidak saja melalui payung hukum. Payung hukum penting sekali. Tetapi dia bukan satu-satunya. Makanya dari awal saya sampaikan, tidak saja masalah jurnalis, tapi ini masalah industri secara menyeluruh dan lintas sektor. Termasuk di dalamnya adalah taipan-taipannya. Ya, adalah risk-taker ya. Yaitu apa? Sektor bisnis daripada jurnalisme itu sendiri. Nah, ini harus bekerja bersama-sama. Nah, bagaimana kita misalnya ingin mempunyai aturan yang bagus, tetapi dari sisi korporat ya, belanja capex dan opex-nya dibatasi. Kan jadi masalah juga. Nah, makanya saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Mutia, ini kolaborasi dari seluruh ekosistemnya, dari seluruh stakeholders-nya, termasuk di dalamnya pemerintah. Bendungan Bener merupakan salah satu di antara 65 target pembangunan bendungan baru dalam program pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan bahwa Bendungan Bener ini tidak akan merugikan masyarakat. Pemerintah berkomitmen tidak akan merugikan masyarakat dalam proses pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan, pemerintah justru ingin agar masyarakat Desa Wadas turut berpartisipasi untuk pembangunan Bendungan Bener tersebut. Karena itu, monitoring secara berkala dilakukan agar pembangunan Bendungan Bener dapat selesai tepat waktu pada 2024 sehingga dapat cepat memberi manfaat. Adapun banyak manfaat akan dirasakan masyarakat jika Bendungan Bener selesai dibangun, yakni mulai dari penyediaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi masyarakat, hingga pemenuhan irigasi seluas 15.519 hektar lahan, penyediaan air beku sebanyak 1.500 liter per detik, pembangkit listrik tenaga air PLTA sebesar 10 MW, dan reduksi banjir di kawasan hilir Sungai Bogowonto. Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15.000 hektar. Untuk pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir. Jadi bendungan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013.
Sebagian warga sudah setuju dilakukan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk keperluan pembangunan bendungan itu. Tapi memang sebagian lain masih belum setuju. Karena itu agar penambangan dan pembangunan waduk ini lancar dan terus didukung oleh masyarakat, Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi oleh Komnas HAM. Pemirsa, informasi lainnya, Nadiem Makarim dalam Kick-Off G20 tengah merencanakan kurikulum khusus yang akan meningkatkan kualitas pendidikan, teknologi penunjang, dan kompetensi para guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim dalam Kick-Off G20 on Education and Culture menyebutkan bahwa gotong royong merupakan poin terpenting sebagai gagasan mendasar dalam penerapan kurikulum prototipe untuk menjadi solusi dalam memerdekakan guru pada kompetensi yang esensial dan juga relevan. Dengan kurikulum prototipe, Nadiem menjelaskan hal tersebut dapat membantu Kemendikbudristek dalam mencapai 4 tujuan prioritas dari Education Working Group, yaitu pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan solidaritas, dan kemitraan serta dunia kerja pasca COVID-19. Diharapkan negara-negara yang tergabung dalam G20 perlu saling membahu untuk membantu dunia dalam ketimpangan pendidikan yang berkualitas. Gotong royong adalah poin yang penting, gagasan mendasar yang menjalankan roda gerakan Merdeka Belajar, khususnya dalam penerapan kurikulum prototipe yang saat ini mulai diterapkan sebagai opsi bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran berbasis proyek dan memerdekakan guru dalam merancang proses belajar dengan dibantu platform Merdeka Mengajar. Dengan kurikulum prototipe, pembelajaran jadi lebih menyenangkan, berfokus kepada kompetensi yang esensial dan juga relevan, sehingga membantu kita mencapai 4 tujuan prioritas dari Education Working Group, yaitu pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta dunia kerja pasca COVID-19. Pemirsa, tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya.